marah yang membunuh. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius, bab 5, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada zamannya, Yesus pasti dinilai kontroversial karena mensyaratkan para murid untuk beragama lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi jika mau masuk kerajaan surga. Mereka pasti merasa tidak semampu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi soal hukum Taurat. Namun maksud Yesus adalah agar para murid lebih unggul bukan secara kuantitas, yaitu tahu tentang apa itu hukum Taurat, tetapi bisa unggul dalam hal kualitas, artinya memahami makna hukum Taurat dengan lebih baik. Tuhan Yesus mencontohkan pentingnya makna dalam hukum Taurat. Ia menyandingkan salah satu aturan dalam Taurat, yaitu siapa yang membunuh harus dihukum. Dengan sabdanya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus mensejajarkan membunuh dengan marah, karena keduanya layak dihukum. Marah adalah situasi keseharian dan naluriah. Namun, marah tanpa alasan atau mengamuk dengan maksud menyakiti hati sama seperti membunuh. Tidak dengan pedang, tetapi dengan lidah. Akibat kemarahan yang disertai kebencian, penghinaan, dan luapan dendam mempunyai dampak seperti kena tikam atau pembunuhan dalam hati yang bisa menghantam kehidupan saudara kita. Yesus mengilustrasikan umpatan keji kepada sesama seperti kafir dan jahil juga pantas diganjar hukuman, bahkan masuk neraka. Mengingat dampak kemarahan bisa sedemikian dalam, Yesus mengingatkan untuk selalu menyelesaikan ganjalan friksi dengan saudara kita, terutama sebelum beribadat. Kita selayaknya menghadap Allah dengan hati yang tulus dan bersih. Saya pernah reposting video tentang negara Israel di halaman Facebook saya.
karena menampilkan perspektif yang menarik. Tanpa saya duga, seorang teman lewat kolom komentar menuangkan kemarahannya karena isi video tersebut tidak disukainya. Sebelum saya sempat membuat klarifikasi, ternyata banyak teman-teman lain menanggapi kemarahan teman tersebut. Ada yang pro dan ada yang kontra. Saya merasa bersalah telah menyulut percecokan virtual di antara mereka, sehingga postingan saya hapus dan saya telepon teman-teman yang tersinggung, juga teman-teman yang membela saya. Saya meminta maaf karena telah membuat ketidaknyamanan. Saya memilih mengalahkan ego saya untuk berekspresi di media sosial demi kedamaian antar teman. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membukakan hati kami bahwa kita seharusnya memilih rasa kasih demi menebarkan kedamaian. Semoga kami selalu bisa memberikan persembahan hati yang tulus, bersih, dan penuh kasih kepadamu. Amin.